PSS Region Surabaya. Lebar, ya itulah sementara kita pergunakan semaksimal mungkin karena kita belum punya tempat yang memang layak untuk kita latihan. Nah, yang penting kita nggak pindah-pindah lagi latihan. Kalau dulu kita latihannya pindah-pindah, ya di tempat makam sana ada area luas kita latihan, makam sana pindah-pindah. Nah saat ini kita tidak, kita sudah ada tempat sendiri, tapi food court ini saya yang ngelola, bukan milik kita gitu. Nah ini yang masih kita pikirkan, dan tekad bulat dari teman-teman ini juga ingin punya sendiri Padepokan Sendang Sejagat Region Surabaya di sini. Makanya YouTube-nya ini akan kita genjot untuk bisa betul-betul kita menghasilkan. Yeah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bes atas kehadirannya. Mohon maaf karena mungkin situasi seperti ini, jadi kalau kurang nyaman ya dianggap nyaman saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah nyaman sekali dia. Ini udah nyaman sekali ini loh. Udah Mas Jos ini. Yang bertemu 2 kali siapa ini? Yang sudah bertemu 2 kali. Oh ini ya. Berarti yang ini belum semua. Baru sekali. Berarti 2 kali. 3 kali. Tapi yang kemarin rame ya kemarin. Iya. Yang pertama itu memang se-Jawa Timur kumpul. Iya. Iya. Tidak apa-apa. Ya apalagi dalam keadaan seperti ini. Ya alhamdulillah setelah dimasukkan kata-kata sedikit dari Guru Radiono Surabaya, ya Budi Regiono, Budi Regiono, di region Budi Setiawan, Region Surabaya. Jadi Budi Setiawan karena di situ kan Budi Setiawan Surabaya, jadi kok Budi region ya itu kebiasaan Budi region. Jadi region ini karena kita membawai Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, makanya kita anggap region Surabaya Raya. Jadi tidak hanya Surabaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah disampaikan dari Guru Budi Setiawan ini tentang hal-hal pelatihan, ya. Tapi memang jujur diakui untuk pendaftaran santri ini 60% itu memang berada di areal Surabaya, itu di areal Jawa. Pulau Jawa. Ini benar di Pulau Jawa, walaupun dia di luar negeri, tapi rata-rata orang dari Jawa. Jadi bisa dikatakan 60% itu semuanya areal dari Pulau Jawa. Nah, setelah kami membicarakan dengan Kang Adin, itu saya melihat lokasi yang di sana di Banten juga tidak maksimal kalau untuk perkumpulan seluruh keluarga kita, karena total di Pulau Jawa ini mencapai 6.000. Mas saya heran ya, mungkin netizen juga heran, santrinya mencapai 12.000 kok nggak ada kelihatan gitu ya. Tapi yang di Pulau Jawa ini 6.000, sementara semalam aja jumpa hanya sekitar 300-an ya. Nah di sini paling sekitar hanya 30-an, 40-an. Nah ini Jawa Timur. Sementara 6.000 itu kemana setelah kita data? Dan ternyata memang sudah banyak santri-santri kita yang alhamdulillah beliau-beliau ini berkembang. Nah berkembang ya. Dalam arti berkembang, beliau ini sudah ada yang buka praktek sendiri, sudah ada yang membuka padepokan sendiri, sudah membuat aliran sendiri, yaitu niat beliau adalah berkembang. Boleh-boleh saja karena itu adalah hal yang mandiri dan menuju kesuksesan. Boleh. Yang penting berkembangnya itu secara baik. Secara baiknya gimana dulu? Ya, secara baiknya itu tidak memanipulasi santri-santrinya sendiri. Nah ini kebanyakan ini dia berkembang, keilmuannya difotokopi. Yang pertama, ini berkembang, pelajarannya dari kita semua.
hanya sedikit diserong-serongkan. Jadi ini namanya tidak berkembang. Nah, itu namanya berdiri di atas punggung yang lain. Nah, itu ya. Yang kedua, mengembangkan. Kalau yang mengembangkan ini di Pulau Jawa yang sudah saya sahkan ya alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Hampir 2 tahun ya, 2 tahun ini itu masih di Banten. Kenapa sih kok di Banten kok di tempat Guru Budi Setiawan ini kok belum dibuka cabangnya? Memang sengaja belum. Karena apa? Karena untuk satu aja belum mumpuni kok mau dibuka semua. Nanti repot. Tapi kalau untuk pelatihan memang itu disediakan. Nah, dari segi mengembang ini, kalau dia mengembangkan itu berbeda. Berbedanya apa? Kalau mengembangkan dia membantu PSS untuk berkembang. Contohnya seperti baru kemarin Guru Budi Setiawan ini saya lihat tolong bantu santri, dan udah beberapa kali nih saya lihat ya, saya rasa kalau nggak salah ini saya cek ada 4 kali. Nah, mulailah terbukti namanya mengembangkan. Berarti beliau ini ada niat untuk mengikat kekeluargaan yang ada di Jawa Timur ini untuk belajar mengenal Allah, mengenal diri sendiri agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, itu. Jadi kalau mengembangkan ini memang jujur penuh resiko. Penuh resiko. Resikonya apa guru? Yang pertama, dihina, dicaci, tombol-tombolin. Ya karena apa? Wan nengok baju-baju hitam, apalagi gurunya pakai belangkon. Kun. Ini sudah pasti. Karena saya melihat beliau berapa tahun sudah? Nah, 9 tahun di PSS beliau, waktu di zaman Facebookan ya. Saya belum mengenal YouTube, beliau sudah mengenal di Facebook. Beliau ini bisa sebagai contoh. Banyak yang berlatih bersama di tempat beliau. Mungkin Guru Budi ini mungkin sudah hampir mengalami dan beberapa kali sudah mengalami latihan bersama teman-teman. Ujung-ujungnya kena fitnah, dihina, dijelek-jelekan. Ini resiko mengembangkan. Loh, temannya sendiri ada yang musuhi, itu sudah lumrah. Apa yang dialami Kang Guru Adin sama. Kalau orang ada niat mengembangkan, apa untungnya? Toh nggak ada untungnya. Wah, ini untuk karyo aja itu untungnya. Karyo tambah koyo, kita lingklenger. Mungkin berpikir seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan. Kalau mereka yang menganggap saya itu untuk kepentingan pribadi, saya katakan alhamdulillah atas Amin. apa namanya dikatakan gosipnya. Tapi biar diketahui, saya mau tanya yang sudah 9 tahun atau yang sudah lama di sini, ada enggak PSS itu mengutip biaya per bulan, per minggu? Boten. Dan ketahuilah, bukan hanya hasil yang saya dapat dari orang yang daftar santri, tapi hasil dari YouTube juga saya ibadahkan. Kalau jenengan itu pernah dolan nanti ke PSS pusat, itu saya sudah buat museum yang harganya miliaran. Saya sudah buat masjid yang harganya miliaran. Saya buat aula yang harganya mungkin nggak ratusan juta. Lalu saya tidur aja boleh ditanya, kenapa itu semua saya lakukan? Saya lakukan untuk umat. Kalau untuk kepribadian saya, ngapain saya buat itu semua? Mending saya usaha beli villa di daerah Jakarta, saya santai. Ngapain suruh wong liyo? Mereka yang menggosip seperti itu, alhamdulillah. Cacian makian yang diberikan, alhamdulillah.
Itu adalah suatu motivasi. Dan ketika saya melihat orang-orang yang mau mengembangkan, Masya Allah, ini calon-calon ahli surga. Amin. 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 Benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau beliau mengembangkan dan mengajak mereka menjadi lebih baik, yang kita amalkan itu apa? Asmaul Husna. Mau dikaji silakan dikaji, atau ada saya yang mengatakan sesat, silakan dikaji, kasih jejak keilmuan. Pahami dan kaji. Apakah ini sesat? Yang sesat itu bukan amalannya, yang sesat itu hatinya. Loh, tapi PSS itu ada cincinnya, ada itunya. Ini untuk apa itu semua? Ya namanya aksesoris. Dibuat kalau nggak dipakai untuk apa? Iya. Cincin ini biar ganteng. Ya saya memang nggak pakai cincin. Segan saya. Cincin ini ya cuman hiburan ataupun cuman Biasa. pemanis. Iya. Iya, pemanis tangan, hiasan tangan. Kalau mereka mengatakan sesat, yuk undang. Karena jujur saya pernah merasakan disesatkan ataupun dituding sesat. Baru mendapatkan santri sekitar itu 9 orang. Saya dituding sesat. Lalu sesatnya saya gimana? Waktu itu amalan wiritan itu ada 7, bukan 6. Jadi saya ambil ini ijazah keilmuan, saya buat dari beberapa padepokan, saya kumpulkan menjadi satu. Inilah ijazah keilmuan. Tolong dikaji Pak, kalau memang ini sesat saya berhenti. Tapi saya nggak mau jenengan aja yang mengkaji. Undang teman-teman sahabat jenengan yang lebih dalam pengajiannya. Kajiannya lebih jelu. Akhirnya diundang ada 3 orang. Saya undang ke rumah, saya siapkan makanan, dikaji. Di situ saya berpikir, kalau memang ini sesat, berarti dari dulu saya sesat ini. Saya sudah 30 tahun belajar spiritual ini. Berarti sudah sesat ini. Gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah ketika dilihat, dikaji dan dipelajari, Masya Allah dia bilang apa? Saya pernah memahami salah satu wirid ini yang tidak tercantum di Asmaul Husna. Dan ini pernah saya pelajari, ini amalan dari Sunan Bonang. Kok bisa tahu, Masya Allah, kok bisa tahu Bapak? Dan saya mau tanya lagi Mas Karyoni, kok bisa mendapatkan amalan seperti ini? Ya namanya saya belajar. Akhirnya ketiga ustadz tersebut yang 2 masuk jadi santri. Yang awalnya mengatakan ustadz. Dari situ langsung saya perkembangkan. Jadi saya katakan bahwasannya amalan kita yang kita amalkan ini adalah nama Allah. Yang mana kita mengamalkan itu juga ikhlas pesan Gusti Allah. Insya Allah keberkahan dan kebarokahan akan menyertai. Yen kuncine siji, ojo ngamal no karena ngarep. Ngarep apa? Waduh, aku iki keluarga susah, berantem terus karo bojoku. Piye carane men supaya adem ayem, ora terus padu. Kita ngamalno iku kudu tambah adem ya tambah padu. Mas wis kaya ngono malah kerja ning ora ngopo, njapok-njapok nyekeli tasbih keliling-keliling muter-muter. Mas bengi-bengi kelayapan aku kuburan. Ngapain? Itu tambah padu. Yen ojo ngarep tapi tetap jalankan tanggung jawab duniawi, belajarlah waktu keadaannya apa. Contoh, waktu sholat zikirkan. Wiritan itu bukan harus ke makam-makam saja, ke tempat sepi-sepi, tempat angker juga. Wirid yang lebih bagus ya di masjid bersama yang lain. Nah, kalau wiridnya itu kersane ikhlas terus Gusti Allah, jangankan di situ. Mau di tepi jurang sekalipun yang ada buah ini ya tetap istiqomah. Karena di mana kita wirid, ketika kita tenang, hening, dan menenangkan diri kita, insya Allah kita akan lebih dekat dengan Allah. Karena sesungguhnya Allah itu hadir kepada diri kita setiap waktunya. Jadi saya ada sedikit memberi sambutan. Mulai saat ini tolong konfirmasi kepada master-master yang lain. Selama saya buka padepokan di pusat, biaya yang begitu besar,
itu tidak ada dari santri atau tidak ada dari pemerintah, tidak ada. Yang ada pemerintah minta itu sama kita ya. Kalau nggak dikasih ngamuk, malah ngancem, jatah katanya. Jadi selama ini Mas Guru ini mencoba untuk membangun itu memang dari hasil YouTube dan dibantu juga dari orang-orang yang mendaftar. Itu saya bangunkan ke masjid, ke museum dan ke aula. Alhamdulillah sudah 90% itu jadi. Nah, saya menyikapi untuk yang di area Pulau Jawa. Tolong dikonfirmasi kepada master-master yang lain. Kita mengadakan partisipasi seikhlasnya. Tidak bisa 50.000, 30.000. Tidak bisa 10.000. Tidak bisa 10.000, 5.000. Saya ingin kumpulkan itu semua keikhlasan para master-master. Saya mau cari lahan di Pulau Jawa untuk dikumpulkannya poros sedulur-sedulur kita. Dan kalau bisa posisinya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kalau kesini kan cuma 5 jam. 5 jam, 6 jam maksimal. Jadi saya mau mengumpulkan di tengah-tengah dan insya Allah bisa menampung kita semua. Jadi yang dicari itu bukan 1 hektar, 2 hektar. Insya Allah mungkin mencapai 3 hektar. Yang akan kita bangun ya termasuk masjid semua kita fasilitas itu kita sediakan. Jadi saya akan mencoba untuk dari kita untuk kita. Kalau saya kan nggak mungkin di sini, yang mungkin yang akan menyambangi itu Kang Guru Adin yang bertanggung jawab, Kang Budi yang bisa saya perhatikan pas. Kenapa dari kita untuk kita? Mungkin pembangunan itu membutuhkan banyak orang, yang mungkin ada santri-santri yang nggak ada kerja, bisa membantu di sana dan digaji. Jadi saya berharap kepada seluruh keluarga kita semua sampaikan ya, mohon partisipasi seikhlasnya, nggak dipaksakan. Kalau nggak mau nggak usah, apalagi sampai gosip-gosipi. Jangan, saya nggak seperti itu. Saya dari dulu saya tidak pernah meminta sedikit pun sama siapapun. Kenapa ini saya menginformasikan seperti ini? Karena yang di sini saya khawatir pecah belah terus. Semua pecah belah. Karena apa? Ya semua saling mencari keuntungan pribadi. Ya mungkin jenengan, ya mungkin masih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Setelah jenengan memahami bisa mengobati 1, 2, 3, mengalami keilmuan 1, 2, 3. Setelah memahami keilmuan, ada orang berobat daripada itu benar itu. Saya setuju. Tapi yang saya tidak setuju, sudah bisa membantu orang lain. Gampang mas, tapi yo jangan ngerti dulu lah. Jadi perlu biaya sekian. Enggak, mematokkan harga untuk pengobatan. Jangan. Orang yang di sini aja ada yang kemarin bertemu. Ini maaf ini ya. Walaupun nggak ada yang berbicara, nggak ada yang ngomongkan, ini disaksikan para netizen. Di Jawa Timur ini ada 3 senior yang seperti itu. Senior ya. Bahkan santri dari PS yang bergabung bisa ditarik. Ini maaf ini ya. Saya tidak menyindir, intinya cukup para netizen yang tahu. Dan yang lama-lama ini paham lah itu. Dan kita tidak perlu mengomongkan siapapun. Karena saya tidak mendapat informasi dari siapapun. Tapi saya mendapat informasi dari ini. Saya tahu. Kalau yang kemarin, 1 bulan kemarin itu ada orang yang sampai nanya ke saya sendiri. Ya. Katanya kalau yang dari Mama Sekali itu masih kena biaya sampai 3 juta lebih gitu. Tapi saya langsung jawab, mengkonfirmasi langsung. Itu bukan dari bos langsung. Mungkin santri-santri yang udah Satu wirid itu 1,5 juta. Amalan, itu amalan. Satu amalan. Tanya sama itu. Inilah yang saya katakan berkembang, tapi mencari keuntungan pribadi, mengatasnamakan padepokan,
mengatasnamakan Mas Karyo, berdiri di atas pundak orang lain. Ini tidak perlu kita kasih siapa orangnya ya. Nek jenengan iki mudeng memahami. Kula niki yo sering metuki jenengan kabeh. Baik dalam mimpi maupun dalam wiritan. Jadi ojo dikoto, jangan dibilang kalau saya itu gila YouTube. Saya bermain YouTube rela dipijak-pijak, rela dihina, rela di los itu yang penting hasilnya bermanfaat untuk umat. Ya biar mereka berkata apa, yang penting hasilnya bisa bermanfaat untuk umat. Kalau untuk pribadi, wah ngapain wah nyambang-nyambang ini ya wah gaya pilihan. Jakarta kok nanti kono nang Bali, wah lebih toko cukup. Hasil total yang sudah dikeluarkan untuk biaya padepokan itu mencapai 2 triliun. Kalau 2 triliun kita buat villa itu kaya enggak ya? Seneng enggak ya? Nah ada pihak dari apa namanya kemarin Bapak Nur Menjut apa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Berikan. Ya, Mas, melebet mawon, sak penak-penak kita. Iya. Monggo melebet mawon. Waalaikumsalam. Monggo. Oke, kalau labnya itu sudah cukup lama, boleh dimatikan. Tapi kalau yang masih betah untuk mawar hati pahamin, jangan di stop biarkan ada yang terakhir. Mau nonton silakan, nggak mau bisa. Tahan boleh. Nah jadi ini yang saya konfirmasikan, yang saya informasikan. Itulah gunanya belajar spiritual. Walaupun kita nggak pernah ketemu di dalam nyata, tapi yakinlah di dalam batin saya sering menemani kalian. Merasa enggak? Ini yang dipertanyakan para guru-guru spiritual yang ada di Pulau Jawa. Ya yang mungkin cukup kita kenal ya. Gus Idris, Abujang, dan yang lainnya bertanya. Lah kok bisa jenengan ya nggak pernah ketemu santri tapi sekali ketemu kayak sering kali bertemu dan ikatan kekeluarganya luar biasa. Ini kalau mau mengetahui sejatinya spiritualnya seperti ini, kebatinannya sudah terikat. Nah, ya semoga aja para master mbak ini bisa memahami maksud dan tujuan saya itu, yaitu ingin menjadikan semua umat menjadi lebih baik. Di dalam YouTube saya sudah konfirmasikan berulang-ulang tentang YouTube-nya. Saya sudah konfirmasi. Jadi supaya apa? Supaya tidak salah kaprah.